Ada satu orang namanya Musailam al-Kadzab. Pernah dengar? Musailamah ini yang mengaku Nabi di zaman Nabi SAW. Makanya diberikan julukan Kadzab. Tradisi Nabi SAW itu kalau ada anak bayi yang baru lahir, orang-orang Ansar baru lahir, disuruh datang ke masjid, dibawalah anak-anak ini. Kemudian Nabi SAW mengelus kepalanya, mentahniknya, mengunyah kurma lalu ditempelkan ke langit-langit bayi itu, gitu kan. Nabi SAW memberikan nama. Jadi para sahabat senang gitu. Sampai mereka mengatakan kami bangga pada saat yang pertama masuk ke perut bayi kami air liur Nabi SAW. Gitu kan? Karena Nabi suka mentahnik. Nah, satu kali Nabi SAW pernah mengelus kepala anak bayi, rambutnya jadi subur. Rambutnya jadi subur bayi itu. Musailam al-Kadzab ada di sekitar Yaman. Pengikutnya banyak. Lalu mereka bilang, hai Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz, yang di Madinah, elus kepala anak bayi, subur. Ini ada anak kami, rambutnya sudah subur. Coba elus, siapa tahu bisa lebih subur. Tiba-tiba waktu Musailam al-Kadzab mengelus rambutnya bayi itu, gugur rambutnya. Dan bayi itu gundul sampai dia tua, keturunannya semuanya gundul. Maaf teman-teman yang gundul, jangan tersinggung. Tapi ini betul, ini kisah nyata terjadi. Satu kali juga Nabi SAW pernah didatangi oleh orang Ansar. Lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, kami sudah gali sumur, sudah setengah mati dalam digali, airnya tetap asin. Coba lihat ya Rasulullah. Nabi SAW datang. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah, lalu meludah ke sumur itu. Meludah. Setelah itu airnya asin berubah jadi tawar. Rupanya pengikut Musailamah di Yaman dengar juga tuh. Hai Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz tuh ngeludah ke sumur, asin jadi tawar. Ini ada sumur kami sudah tawar, coba kau ludah. Musailamah datang, lalu dia mantra-mantrain, dia ucap-ucapin macam-macam mantranya dia, kemudian dia meludah, berubah. Dalam hadis Bukhari dikatakan air sumur itu yang tadinya tawar menjadi lebih busuk daripada bau bangkai. Jadi jangan coba-coba. Nah, ini mukjizat Nabi SAW. Riwayat Bukhari yang lain tentang pengobatan Nabi SAW adalah masalah matanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah sahabat Nabi yang sangat tampan, gagah. Dalam peperangan teman-teman ada anak panah lepas dari arah musuh, kena matanya, bola mata kanannya kena. Karena kerasnya kena itu dan beratnya anak panah sampai membuat mata Abu Qatadah jatuh. Dalam hadis Bukhari dikatakan ini, matanya itu gelantung. Waktu sahabat-sahabat lihat, para sahabat mengatakan, wahai Abu Qatadah, kami potong aja matamu. Nggak ada solusi lain. Di zaman sekarang saja kedokteran canggih, bagaimana caranya mau dijahit nih? Sudah keluar bola matanya. Kata dia, sebentar. Coba bawa saya ke Rasulullah SAW. Bawa saya ke sana. Pergilah ke sana. Subhanallah, dari jauh Nabi begitu lihat Abu Qatadah, Nabi senyum. Dan ini kecerdasan Abu Qatadah. Kita lihat nanti dalam banyak kisah teman-teman, sahabat-sahabat yang cerdas waktu Nabi masih hidup, mereka langsung datang ke Nabi minta solusi. Maka mau solusi Nabi mukjizat, gitu kan? Datang ke sana Nabi SAW senyum. Sahabat heran, Abu Qatadah matanya berdarah-darah, Nabi senyum. Langsung Nabi mengatakan, wahai Abu Qatadah, kalau kau mau, Nabi sudah tahu maksudnya apa. Kalau kau mau saya doakan kepada Allah matamu sembuh, bisa. Matamu sembuh, tapi tidak ada jaminan surga. Kalau kau bersabar, matamu nggak ada, dipotong aja, maka pasti kau masuk surga. Karena matamu ini jatuh di jalan Allah nih. Abu Qatadah bingung. Pilih salah satunya, sembuh mata tapi tidak ada jaminan surga, atau tanpa mata dapat jaminan surga. Abu Qatadah setelah perang mau nikah. Nikah matanya satu nggak ada jadi jelek. Apa kata Abu Qatadah dalam hadis Bukhari? Ya Rasulullah, doalah kepada Allah agar mata saya disembuhkan dan saya minta surga. Dua-duanya. Maka dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW pun tersenyum lalu ditarik anak panah itu. Lalu Nabi SAW masukkan dengan tangan beliau yang mulia dan didoakan. Begitu dicabut, ada dua riwayat Bukhari. Yang pertama sahabat-sahabat di situ mengatakan, waktu Nabi SAW mencabutnya, kami tidak bisa membedakan mana mata Abu Qatadah yang rusak tadi. Bukan cuma sekedar masuk dan utuh, darahnya semua hilang. Seperti bersih dua-duanya. Abu Qatadah juga mengatakan dalam riwayat yang kedua, pada saat Nabi SAW menarik telapak tangannya, maka saya tidak bisa membedakan mana mata saya yang rusak dan yang bagus. Dua-duanya terang. Ini kuasa Nabi SAW dalam menyembuhkan penyakit.
Kira-kira lebih hebat ini atau lebih hebat orang tuli disembuhkan?